Seperti beberapa pepatah ataupun kalimat bijak yang mengatakan bahwa ketika kita dekat-dekat dengan penjual parfum, maka kita bisa bukan bau ya, tapi jadi wangi dengan minyak wangi seperti itu. Nah, ketika kita mau menjadi seorang trader yang sukses juga, maka ada baiknya kita juga mempelajari dari trader-trader di dunia yang memang sukses dan terkenal selama ini. Nah, ini adalah seri kedua dari Rahasia Sukses 5 Trader di Dunia, mengungkap strategi analisa teknikal yang mereka gunakan sehingga bisa mendominasi pasar di zamannya ya. Setelah dua dari 5 trader kita bahas, maka kita akan lanjutkan ke trader ketiga, 4, dan kelima di video kali ini. Masih bersama saya Ryan Filbert dan juga RF Channel dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia yang memiliki predikat 19 tahun zero complaint dan juga baru mendapatkan predikat A++ di dalam pelayanan dan juga kinerjanya di tahun 2023. Selamat Forex IMF. Jadi buat Anda yang ingin untuk membuka akun bisa mengakses foreximf.com sekarang juga, karena ada indikator-indikator terapan yang bagus sekali yang sering kita gunakan di setiap hari Senin or Selasa setiap minggunya, ataupun Anda bisa untuk join ke grup VIP Telegram dari Forex IMF, di mana grup VIP ini juga langsung dibuat dari Forex IMF sehingga Anda bisa lebih yakin, lebih percaya untuk satu berdiskusi di sana, yang kedua untuk belajar strategi, mendapatkan beberapa analisa harian yang bagus dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu jurnal trading yang bisa Anda analisa. Selanjutnya juga di situ ada yang namanya berita-berita ekonomi terbaru terkait dengan beberapa pengumuman major impact news yang mungkin Anda bingung kalau untuk mengartikannya sendiri. Nah, setelah kita membahas dua, yaitu adalah 5 trader terkenal, yang pertama adalah John Bollinger dan yang kedua adalah John Murphy ya. Lalu kita akan membahas yang ketiga adalah Larry Williams, Alexander Elder, dan juga Linda Raschel. Nah, tentunya Larry Williams ini namanya digunakan sebagai salah satu indikator yang juga dibuat oleh Larry Williams, Williams persen R. Tentunya artinya si Larry Williams ini juga cukup powerful dalam melakukan trading. Kira-kira apa yang digunakan oleh Larry Williams dalam melakukan analisanya? Coba kita bahas secara lebih jauh. Oke, sebelum kita bahas mengenai William persen R-nya yang terkenal, tentunya kita juga harus tahu mengapa masuk ke dalam 5 jajaran dari trader dunia. Yang pertama, Larry Williams adalah seorang analis teknikal. Dia menamai dirinya sebagai seorang analis teknikal yang menjuarai kejuaraan perdagangan trading dunia. Ya, trading dunia di tahun 1987 menghasilkan 11 ribuan persen dalam waktu 1 tahun. Jadi cukup heboh pada saat itu gitu ya. 1987 saya masih berusia 1 tahun, jadi tentunya tidak ikutan trading oleh Larry Williams gitu. Nah, strategi yang digunakan namanya adalah William persen R, menjadi salah satu kontribusi terkenal yang kita bisa gunakan di MetaTrader saat ini juga, dan tentunya nanti kita akan bahas yang mana sebenarnya orang bilang jadi mirip seperti RSI lah. Yes, bisa juga dengan stokastik lah, bisa juga, tapi ada sedikit hal yang berbeda digunakan kalau kita menggunakan William persen R dari versi saya sendiri. Lalu ada juga beberapa indikator lainnya yang digunakan oleh yang dibuat oleh Larry Williams, yaitu adalah Ultimate Oscillator ya. Itu saya juga jarang gunakan, tapi cukup powerful sebenarnya. Tapi bedanya apa? Tentunya ketika kita mendapati satu indikator yang dioptimalisasi, biasanya lebih smooth bentuknya seperti itu, garisnya, grafiknya seperti itu. Selanjutnya adalah indikator sentimen yang disebut sebagai COT atau Commitment of Traders. Ini juga menjadi salah satu yang menarik digunakan oleh si Larry Williams dalam melakukan analisa menggunakan indikator terapan yang digunakan oleh dia sendiri. Dan Larry Williams juga menjadi seorang penulis buku, di mana buku-bukunya juga cukup terkenal. Saya juga membaca buku-buku daripada Larry Williams. Yang pertama adalah Long Term Secret to Short Term Trade. Nah, ini buat yang pertama kali mau belajar short term trade, ini juga bisa menjadi inspirasi bukunya. Lalu ada Trade Stocks and Commodities with the Insiders. Jadi kalau misalnya Anda memang mau belajar
mengenai trading secara teknikal dari bukunya Larry Williams yang dua saya sebutkan bisa menjadi salah satu buku panduan juga. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan indikator Williams persen R ke dalam MetaTrader dan kita coba lihat bagaimana cara membacanya seperti itu. Oke, yang pertama Anda buka dulu satu chart yang ada di MetaTrader. Selalu saya kemukakan adalah jangan lupa kita bisa ubah menjadi candlestick dan menjadi salah satu menu utama karena candlestick begitu kaya, ada 4 posisi yang kita bisa lihat dalam satu candle. Kita bisa gunakan misalnya lah daily, silahkan Anda buka pair apapun karena sama saja, yang penting kita bisa belajar. Anda coba cari namanya adalah Williams persen range ya, Williams persen R biasanya orang bilang. Maka caranya tentu tinggal ditarik saja masuk, lalu akan muncul kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau Anda melakukan analisa dengan Williams persen R, sebenarnya sama seperti Anda melihat yang namanya stokastik juga. Jadi ketika ada di bawah daripada minus 80 ya, dan juga di atas daripada minus 20 gitu ya. Jadi di sini cara analisanya adalah ketika ada di atas daripada minus 20 ya menuju 0, berarti ini menjadi satu target. Jadi kalau misalnya melewati minus 20 menjadi target untuk menuju ke 0, seperti itu cara pemikirannya. Dan ketika minus 80 mencapai minus 80 dan menuju ke minus 100, itu juga memberikan indikasi bahwa pasar akan mengalami penurunan lebih jauh lagi. Jadi mindsetnya agak sedikit berbeda ketika kita melihat secara stokastik. Kalau stokastik biasa kita bisa gunakan seperti swing trading, di mana swing trading itu ketika sudah menuju ke titik jenuh, maka kita berpikir bahwa tren akan segera berakhir. Kan seperti itu. Tapi ketika kita mau menggunakan secara indikator yang dibuat oleh Larry Williams dengan Williams persen R-nya, maka kita bisa mengambil cara berpikir yang terbalik, yaitu ketika mencapai minus 20, maka kita berpikir akan terus menuju 0. Jadi trennya akan berlanjut sampai dengan nilai yang lebih tinggi lagi dan akhirnya baru berbalik. Sedangkan ketika minus 80, maka kita berpikir angka ini akan terus turun menuju minus 100. Berarti di sini terjadi namanya pelemahan berkelanjutan menuju titik target terdekat, atau boleh dibilang ini disebut sebagai masih ada tren yang berlanjut atau disebut sebagai trend following, tapi tidak dalam kondisi range minus 80 menuju minus 20 ataupun minus 20 menuju minus 80. Yang dimanfaatkannya adalah kondisi yang mendekati titik-titik kejenuhan. Kira-kira seperti itu kita bisa gunakan. Jadi kalau di area ini ya, ini kita bisa lihat seperti itu ya. Lalu di area ini kita juga bisa lihat, ini kita bisa lihat ya. Lalu ini juga kita bisa lihat. Loh, kalau ternyata tidak mencapai bagaimana? Nah, ini adalah kondisi yang memang dianggap sebagai false ya. Jadi kita harus bisa melihat bahwa indikator sebenarnya tidak ada yang 100% tingkat akurasinya dalam pengujian berkali-kali. Pasti ada false-nya. Dalam false itulah kita mesti jaga. Misal kita akan gunakannya namanya trailing stop yang agak panjang. Ataupun kita melihat bahwa ternyata bila tidak bisa terus tapi kembali di bawah minus 20, kembali lagi turun, berarti strategi kita gagal. Itu juga menjaga agar kita tidak mencapai suatu bentuk kerugian yang akhirnya kita tidak bisa tahu kita mesti ngapain pada saat kerugian itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita berbicara mengenai Larry Williams dengan strateginya, saya kembali membuat ringkasan ya. Bollinger Band sudah, John Murphy sudah, lalu Larry Williams, ini Williams persen R ya, melakukan momen beli ya ketika menuju daripada minus 80 dan juga minus 20, itu melakukan aksi beli dan jualnya secara sederhana seperti itu. Lalu kita melanjutkan pada doktor ya, karena D-nya besar, Alexander Elder. Ini nama indikatornya adalah Elder Ray seperti itu. Nah, ini juga kalau kita misalnya menggunakan Elder Ray itu pada MetaTrader biasanya kita gunakan yang namanya adalah Bull and Bear Power seperti itu. Nah, ini adalah ringkasannya. Bull di atas 0 dan bear, bukan bar, di bawah 0 memberikan konfirmasi real bullish. Jadi ketika indikator bullnya ada di atas 0 dan bearnya di bawah 0, maka itu memberikan indikasi buy karena berpikir akan bull. Sedangkan ketika
bear-nya di atas 0, sedangkan bull-nya di bawah 0, berarti ini bear taking control, real bear taking control. Maka dilakukan yang namanya sell. Kira-kira strategi dengan menggunakan Elder Ray indikator, tapi kita bisa menggunakan bull and bear power pada MetaTrader. Strateginya sebenarnya adalah mengambil konsep bull yang sedang taking control atau bear yang sedang taking control. Tapi akhirnya kita malah lupa ya, Alexander Elder ini siapa? Coba kita bahas dulu dari sudut pandang historisnya dari Alexander Elder. Ya, jadi kalau kita berbicara Alexander Elder sendiri, sebenarnya datang saya juga kenal dari buku-buku yang ditulis ya, karena bukunya langsung saklek ketika kita belajar trading for living, kita googling maka akan muncul Alexander Elder, bukunya memang langsung tertulis, bukunya Trading for a Living gitu ya, dan itu diterbitkan tahun 1993. Jadi agak sedikit berbeda dari William, di mana William itu lebih awal ya, William Person R kan posisinya 1980 something. Jadi setelah itu ada namanya Alexander Elder dengan buku yang populernya adalah Trading for Living. Ini juga banyak dijadikan oleh pada para trader sebagai buku pegangan dalam trading juga, karena juga pendekatannya seperti yang saya suka kemukakan di dalam bukunya. Pendekatannya itu adalah mind ya, pikiran, metode perlu, dan duit, money gitu. 3M ini penting, karena kalau punya duit doang tapi nggak punya metode, lama-lama habis. Kalau punya metode nggak punya duit juga nggak bisa trading gitu ya. Kalau punya duit dan juga punya metode tapi otaknya juga ngaco, psikologinya jelek, maka dia tidak akan bisa menerapkan strategi trading yang akhirnya menguntungkan. Padahal metodenya benar, padahal duitnya ada kan, tapi karena otaknya rusak nggak bisa melakukan trading dengan baik gitu ya. Ada beberapa buku lain yang juga kita bisa jadikan sebagai referensi dari Dr. Alexander Elder, yaitu adalah bukunya namanya adalah Come into My Trading Room. Nah, ini jadi kayaknya dia mengundang orang untuk lihat bagaimana dari Alexander Elder itu melakukan trading seperti itu. Nah, dari indikatornya tadi kita sudah sempat bahas. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam MetaTrader dan bagaimana cara kita membaca pada poin-poin yang mana disebut bull and bear, coba kita lihat sekarang. Oke, kita lanjutkan. Ini William Person R, kita tidak pakai lagi. Sekarang kita coba ganti ya, pakai Ray Elder ya. Itu kita bisa gunakan yang namanya bears power and bulls power ya. Jadi masukkan bearsnya seperti ini, bentuknya akan menjadi ada grafik atas dan grafik bawah. Artinya ketika posisi bearsnya ini dalam keadaan yang tinggi, berarti memberikan bears yang tinggi itu ke bawah ya tentunya. Ini memberikan indikasi bahwa tengah terjadi penurunan yang kuat seperti itu ya. Tapi kita harus membandingkan juga dengan bullsnya. Nah, kira-kira bentuknya kita perbesar, jangan lupa candle, kita bikin daily. Nah, ini mungkin kita bisa lihat ya beberapa yang ekstrim saja. Maka ketika ada bull ya, misalnya kita ambil titik ini kan, ini ada di atas gitu ya. Nah, bear-nya ada di bawah. Nah, ini berarti bull taking control real gitu bagi dia ya. Lalu ketika ini contohnya dengan keadaan ini ya. Ini kan bear-nya besar gitu ya. Dan bull-nya ada kecil ya. Berarti ini bear-nya taking control gitu. Nah, lalu kalau kita lihat ada area-area yang sejalan gitu. Artinya kondisinya seperti ini gitu ya. Ini bull dan bear-nya sama-sama dalam satu grafik ya, boleh dibilang naik dan naik. Nah, ini memberikan satu konsolidasi lah boleh dibilang. Tapi yang jelas yang akan kita pakai sebagai trigger sebenarnya ketika kita menggunakan bull and bear power, artinya kita ingin kalau bear taking control, bull-nya benar-benar lemah. Berarti yang minus gitu ya. Sedangkan dibalik ketika dia ingin bull-nya taking control, ya bull-nya yang kuat, bear-nya yang lemah. Dan demikian sebaliknya. Kira-kira seperti itu kita bisa gunakan. Nah, lalu bagaimana cara menjaga dalam kondisi seperti ini? Kembali lagi ketika kita mendapati area bull yang kuat dan bear yang sangat lemah, maka yang kita bisa lakukan sebenarnya mencari strong resistance. Seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kita sudah melihat areanya ini sudah dalam posisi bull-nya kuat ya. Berarti yang akan kita cari adalah strong resistance.
Sehingga ketika mencapai strong resistance tersebut, kita anggap ini menjadi stopan awal yang pertama untuk kita melakukan taking profit. Seperti itu. Misalnya, ini dari penurunan yang sebelumnya, ini kan sebenarnya area yang cukup kritis ya. Kalau ini tembus, maka akan lanjut seperti itu kan. Maka ini kita jadikan sebagai area stop kita yang pertama untuk mengambil taking profit. Kira-kira kita bisa lakukan seperti itu. Oke, ini adalah 5, ada 1 yang wanita, dan memang jarang-jarang seorang trader itu wanita ya. Memang Linda Russia ini menjadi salah satu yang cukup terkenal. Kenapa? Karena pendekatan-pendekatannya juga dia tidak menggunakan indikator sendiri gitu ya. Kalau Bollinger bikin sendiri, William bikin sendiri, Alexander bikin sendiri gitu. Sedangkan kalau Linda menggunakan indikator-indikator yang ada dan dia menggabungkannya gitu. Nih kira-kira ringkasannya seperti ini. Linda juga menjadi terkenal. Ini jadi mungkin jangan-jangan mirip sama teman saya namanya Linda Lee kali ya. Gitu ya. Ini sama-sama Linda juga. Dalam buku dan tulisannya juga tidak kita ketemukan secara spesifik sebenarnya penggunaan indikatornya apa yang digunakan. Tapi indikator yang digunakan yang di-mention itu adalah moving average, Bollinger, MACD, RSI, dan parabolic SAR gitu. Nah, karena yang lain sudah kita bahas di bagian-bagian sebelumnya, maka saya kira untuk Linda Russia ini kita coba untuk mention dari parabolic SAR sendiri. Nah, untuk penggunaan parabolic SAR ini sebenarnya bisa digunakan dengan 2 cara ya. Cara yang pertama adalah sebagai swing trade atau bisa digunakan trend following gitu. Nah, kita coba buka dulu. Misalnya kita buka satu pair yaitu New Zealand dollar terhadap US dollar ya. Ini kita pernah bahas di salah satu live ya. Ini kita ambil yang daily dulu. Ya, lalu kita masukkan parabolic SAR. Parabolic SAR itu cukup menarik karena bentuknya seperti satelit gitu ya. Kalau kita lihat kenapa nggak muncul? Oh, karena warnanya hitam. Saya yang salah. Saya ulang sekali lagi, jangan yang black, kita ganti warnanya kuning. Oke. Oh, ini ketumpuk. Saya indikator list. Kita dilihat saja dulu. Oke, sudah ya. Jadi pertama, kalau kita mau melakukan sebagai trend following, sebenarnya kita lihat di titiknya ya. Jadi ketika trend following terjadi di kita ingin lakukan sell, maka yang kita lihat adalah selama si parabolic SAR-nya ada di atas, maka itu dianggap sebagai bearish. Sedangkan ketika SAR-nya ada di bawah, maka disebut sebagai bullish. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika Anda menggunakan, misalnya di sini ya, Anda mau lakukan, apalagi sedang sangat kuat ya trennya, maka perhatikan ya, bila Anda lakukan sell di sini, ini cukup telat loh sebenarnya. Kenapa? Karena untuk berpindah titik di atas sebenarnya adalah menjebol area di sekitar sini. Gitu. Jadi kalau Anda mau pasang real breakout, berarti Anda mau gunakan stopan parabolic SAR itu di area ini sebagai sell. Yang mana ya mungkin kalau ternyata trennya kuat beneran, maka ini benar-benar untung ya. Tapi kalau tidak, dia reverse, maka Anda jadi rugi. Jadi batas reverse-nya, batas Anda menutup kerugian atau stop loss itu adalah, let's say Anda beli di sini, Anda lakukan jual di sini ya. Ketika Anda sell di sini, dan dia bukan turun tapi naik sehingga justru menyebabkan SAR-nya tiba-tiba balik lagi, maka itu adalah stop loss Anda sebenarnya. Contoh, kita coba ya. Ini kan sedang naik. Ini kondisinya agak mirip ya. Anda lakukan sell di sini ya. Berarti kan dia turun ya. Berarti kalau dia turun, berarti ini kan sebenarnya benar gitu. Tapi ketika tiba-tiba titik ini membuat kembali balik lagi ke bawah tapi Anda belum mengambil keuntungan, berarti Anda sudah salah. Seperti itu kira-kira ya. Ini kebetulan melanjut lagi ya. Berarti ini Anda ambil sell kurang lebih kan di sini. Tapi ini juga belum tentu berakhir bagus nih. Kenapa? Karena ketika Anda sell di sini, Anda berpikir turun lebih jauh lagi dan Anda mungkin sedikit serakah untuk mengambil satu range yang besar, maka hati-hati dia berbalik, memindah titik ini kembali ke bawah. Berarti ketika titik pindah ke bawah dan Anda belum sempat melakukan taking profit, berarti itu adalah titik exit Anda yang harus Anda
patuhi. Kira-kira seperti itulah kalau mau menggunakan konsep trend following dengan mengambil parabolic SAR gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya pada video kali ini. Kita membahas ya, biar kita melihat bahwa ada trader-trader di dunia yang tercatat namanya menjadi salah satu trader-trader yang bisa kita pelajari strateginya. Karena apa? Karena ketika kita melihat kesuksesan, maka bila kita belajar dari yang sukses, mungkin kita akan memiliki tingkat keberhasilan sukses lebih tinggi. Lain daripada itu juga, ya memberikan inspirasi bahwa trading adalah sebuah profesi. Memang betul, ada orang yang bilang, Pak, kalau trading itu tidak menghasilkan uang banyak. Iya, tergantung. Kalau Anda saat ini sudah punya uang yang banyak, Anda akan menjadi investor, akan dapat untung besar. Tapi ketika Anda tidak memiliki uang yang banyak, terus bagaimana caranya Anda untuk menghimpun uang menjadi banyak? Ya, pergilah bekerja setiap hari. Atau pergilah berdagang. Berarti sebenarnya pesannya masuk saja. Cuma kadang-kadang banyak orang yang belajar dari orang dengan waktu yang salah. Dia sudah terlanjur kaya, dia bilang, jadilah seorang investor, biar bisa pasif dan juga menghasilkan uang yang banyak. Betul, karena uang kamu sudah banyak. Kalau uang kamu belum banyak, kamu tiba-tiba menjadi seorang investor, maka hasilnya akan sedikit. Bayangkan kalau Anda punya uang hanya 500.000, diminta berinvestasi. 1 tahun menghasilkan 100%. Jangan lupa, walaupun menghasilkan 100%, dari 500 itu cuma jadi 1 juta. Apakah membuat hidup Anda enak? Tidak bisa. Tapi ketika Anda dagang dengan uang 500.000, maka hasilnya akan lebih banyak dengan resiko yang lebih besar. Kenapa? Karena Anda melakukan tindakan yang aktif. Kira-kira seperti itu. Semoga mindset dan pemikirannya benar, sehingga Anda bisa membedakan dengan jelas yang mana yang dimaksud bisa menjadi seorang trader, mana yang dimaksud dan menguntungkan ketika Anda menjadi seorang investor. Dari saya Ryan Filbert, saya informasikan kembali setiap hari Senin ada video bersama Ryan Filbert, RF Channel, dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pilar berjangka terdaftar dan Yosi Bapepti yang ingin sekali mengajak Anda untuk belajar dengan cara baik dan benar agar Anda bisa meningkatkan portofolio Anda dalam trading di derivatif currency dan juga komoditi menjadi lebih baik untuk kehidupan kita bersama. Dari saya Ryan Filbert, bye-bye, sampai ketemu lagi.